Jumpa lagi dengan Riva Media, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang Electron.js. Kali ini kita akan membahas tentang instant event, method, dan juga property yang ada di dalam browser window. Kita akan mempelajari tentang instant event, kemudian static method, kemudian kita juga akan mempelajari instant properties dan instant method. Oke, kita akan bahas pertama-tama adalah instant event. Ada banyak sekali instant event yang ada di dalam browser window. Di sini ada page title update, kemudian ada close, ada resize, ada move, dan juga ada maximize, dan masih banyak lagi teman-teman semuanya. Di sini rekan-rekan bisa cek di sini ya, semua event di dalam browser window. Oke, di sini daftar list dari event yang ada di dalam browser window. Di sini ya ada page title update, close, kemudian di sini ada session end dan sebagainya. Oke, bagaimana cara pengaplikasian instant event ini? Oke, di sini saya sudah menyediakan ya kodenya. Rekan-rekan bisa menggunakan. Di sini adalah browser window yang sudah kita deklarasikan ke dalam sebuah variabel dan di sini bernama win, kemudian on, kemudian di sini rekan-rekan bisa pilih event apa yang akan digunakan. Semisal kita gunakan resize, jadi resize ini berarti event ketika browser window berubah ukurannya. Oke, sekarang kita coba ya. Ini kita copy. Kemudian ini kita paste di sini. Jadi ini kita letakkan di dalam main.js. Kemudian kita letakkan ke dalam fungsi create window. Jadi kita bisa mengakses win-nya. Oke, di sini ya kita paste. Oke, ini kita betulkan. Oke, sekarang kita coba ya. Kita jalankan dengan menggunakan npm start. Oke, kita jalankan. Oke, teman-teman bisa melihat ya. Ketika ini saya resize, maka nanti di sini ada tulisan atau di dalam konsolnya nanti ada tulisan. Di sini tulisannya adalah window berubah ukurannya. Oke, kita cek ya. Oh, maaf, di sini seharusnya ini untuk resize-nya ini kita disable dulu ya. Karena kita akan mencoba untuk meresize window tersebut. Oke, npm start. Oke, kita resize. Kita resize, maka di sini rekan-rekan bisa melihat ya, window berubah ukurannya. Kemudian kita resize lagi, maka di sini window berubah ukurannya. Oke, kita akan coba untuk event lainnya. Misal di sini kita ganti dengan move. Oke, berarti ini event ketika browser window dipindah posisinya. Di sini saya ganti posisinya. Oke, sekarang kita jalankan. Sekarang kita coba ya, kita pindah, kita geser, maka rekan-rekan bisa saja window berubah posisinya. Kita geser lagi, ada tulisan window berubah posisinya. Oke, kemudian kita akan mencoba ketika window ini di close. Kita akan mencoba membuat confirmation apakah window ini akan di close. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini saya sudah menyediakan fungsinya. Jadi event ini akan kita masukkan ke dalam close. Jadi ketika close maka nanti akan muncul dialog. Dialognya berupa tipe question, buttonnya yes no, kemudian titelnya adalah confirm. Kemudian tentunya ada message ya. Are you sure you want to quit? Oke, sekarang kita coba, ini kita copy saja. Kemudian ini kita ganti di sini. Oke, jadi ini merupakan event ketika window close. Kita cek dulu, kita menggunakan dialog. Karena kita menggunakan dialog, berarti di sini ada keterangan. Rekan-rekan harus mengimpor dulu modul dialog. Di sini kita copy. Kemudian di sini ya, di dalam Electron ini kita kasih koma, kemudian dialog seperti ini ya. Karena kalau tidak diimport, maka nanti tidak dikenali. Jadi kita harus import dulu. Oke, sekarang kita jalankan npm start. Sekarang kita coba close, maka akan muncul apakah Anda ingin quit? Ketika no, maka ini tidak akan keluar. Tetapi ketika di yes, maka nanti akan keluar. Kemudian teman-teman semuanya, untuk melihat event apa saja yang ada di dalam browser window, rekan-rekan bisa cek di sini ya. Ketika kita highlight di sini, maka nanti akan muncul semua event-event yang ada di dalam browser window. Jadi silakan rekan-rekan semuanya dicoba sendiri. Kemudian untuk keterangannya di sini sudah jelas ya di sini. Oke, seperti itu. Next kita lanjut ke static method. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan beberapa static method ya. Dan di sini jika rekan-rekan ingin mengetahui daftar atau list static method yang ada di dalam browser window, rekan-rekan bisa cek di sini. Oke, di sini ada browser window, get all window, browser window, get focus window, dan sebagainya. Di sini browser window, get all window ini digunakan untuk mencari list window yang sedang muncul, dan di sini outputnya adalah berupa array. Kemudian browser window, get focusable window mengetahui identitas dari window yang sedang muncul. Di sini masih ada ya from browser view, kemudian ada from ID, silahkan nanti dicoba. Oke, sekarang kita coba untuk get all window ini.
Di sini saya sudah menyediakan kodenya ya. Di sini kita deklarasikan window, browser window, get all window. Ketika kita menggunakan get all window berarti outputnya adalah berupa array. Maka kita harus menampilkan, di sini saya gunakan 0 berarti ini adalah window pertama. Kemudian kita cek titlenya. Oke, jadi kita copy ya di sini. Kita copy. Kemudian di sini ini kita hapus saja. Oke, jadi ini kita cek dulu semua window yang sedang muncul, kemudian saya masukkan ke dalam variabel window. Kemudian kita cek window yang pertama. Kemudian saya ambil titelnya. Oke, di sini teman-teman semuanya, properti di dalam window ini kita cek di sini. Oke. Jadi rekan-rekan silahkan cari properti ya di sini, properti, kemudian di sini simbolnya adalah balok. Jadi kita bisa mengakses properti yang ada di dalam window tersebut. Kita cek ya, di sini ada title, kemudian di sini ya ID dan sebagainya. Jadi silahkan pilih yang ikonnya adalah balok atau keterangannya di sini adalah properti. Semisal di sini saya akan gunakan title saja. Oke, sekarang kita jalankan ya. Oke, di sini memunculkan belajar Electron.js. Di sini saya tuliskan ya di sini console log, kemudian di sini tulisannya belajar Electron.js. Oke, sekarang kita coba untuk static method yang kedua, yaitu get focus window. Jika kita menggunakan get focus window berarti ini hanya satu outputnya, yaitu window yang sedang fokus. Oke, langsung saja kita copy di sini, kita jalankan di sini. Oke, kemudian kita cek kira-kira window yang fokus ini ID-nya apa. Kita gunakan window.id. Oke, kita jalankan. Oke, rekan-rekan semuanya, ID-nya adalah 1. Kita juga bisa mengganti di sini title-nya. Oke. Kita cek title-nya apa. Oke, title-nya belajar Electron.js. Oke, sekarang kita coba untuk static method yang ketiga. Di sini adalah browser from ID. Jadi ini berdasarkan ID. Rekan-rekan tadi bisa melihat ya, ID dari form utama adalah 1. Jadi jika ini kita masukkan di sini, kemudian ID-nya kita ganti 1 seperti ini, maka di sini akan memunculkan browser window berdasarkan ID dan ID-nya adalah 1. Sekarang coba kita jalankan. Oke, maka rekan-rekan bisa melihat ya, form ini adalah ID 1, kemudian kita mengaksesnya dengan form ID 1. Oke, itu penggunaan dari static method yang ada di dalam browser window. Silahkan rekan-rekan semuanya mencoba sendiri ya, di sini ada beberapa static method yang belum kita coba. Oke, next kita lanjut ke dalam instant property dan instant method. Oke teman-teman semuanya, untuk mengakses instant property dan juga instant method, kita bisa panggil dengan memanggil variabel dari browser window. Dan di sini rekan-rekan bisa melihat ya, untuk browser window ini variabelnya adalah win. Jadi kita bisa akses dengan mengetikkan win, kemudian ketikkan titik. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat ya, di sini ada properti. Properti ini nanti ikonnya adalah balok. Kemudian jika kita geser di bawahnya, maka ini adalah method. Oke, itu yang dimaksud dengan instant method dan juga instant property. Jadi untuk mengaksesnya silahkan rekan-rekan semuanya mengakses win. Oke, win ini adalah browser window, kemudian titik, silahkan pilih properti atau metode yang diinginkan. Dan di sini banyak sekali ya properti dan metode yang bisa Anda gunakan. Untuk detail tentang properti dan metode, silahkan rekan-rekan semuanya kunjungi saja di dokumentasinya. Di sini ya ada instant property, kemudian di sini ada juga instant method. Jadi silahkan dicoba ya. Di sini ada win destroy, ini digunakan untuk destroy atau force closing the window. Kemudian win close, ini digunakan untuk close window. Kemudian ada win focus, ini digunakan untuk memfokuskan browsernya. Kemudian ada win blur dan sebagainya ya, silahkan dicoba sendiri. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai mengganti properti dengan menggunakan metode ini. Semisal kita gunakan win kemudian titik set background color. Ketika kita menggunakan set background color berarti kita sedang mengakses metode. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita juga sudah mencoba win resizable. Oke, ketika kita mengakses resizable berarti kita sedang menggunakan properti yang ada di dalam browser window. Oke, itu untuk penggunaan instant method dan juga instant property. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Tetap pantengin channel ini karena saya akan bahas lebih lanjut lagi tentang Electron.js. Pastikan rekan-rekan semuanya like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.